Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria dengan NIM 43322010006. Nah, di sini kita akan membahas apa itu kontrol preventif, detektif, dan korektif. Nah, perbedaan kontrol detektif dan korektif. Jadi untuk kontrol detektif itu sendiri, dia bertugas untuk mendeteksi insiden keamanan yang terjadi. Seperti mengidentifikasi adanya pelanggaran atau aktivitas mencurigakan. Misalnya bisa seperti melalui monitoring log gitu. Dan sedangkan untuk kontrol korektif adalah kontrol yang diterapkan setelah insiden terjadi untuk memperbaiki atau memulihkan sistem. Jadi misalnya itu bisa contohnya restore data gitu, karena kontrol yang diterapkan setelah insiden terjadi. Nah, untuk analisis skenario-nya, untuk kontrol preventif itu bisa melalui pelatihan pengguna untuk mengenali email phishing misalnya. Di sini contoh analisis skenario-nya itu phishing ya. Jadi bisa dari pelatihan pengguna untuk mengenali email phishing dan juga mengaktifkan filter spam atau email agar email yang mencurigakan itu langsung masuk ke folder spam. Dan juga menggunakan autentikasi 2 faktor agar akun tetap aman meskipun password tersebut misalnya sudah diketahui gitu. Dan untuk selanjutnya itu untuk kontrol detektif. Jadi untuk kontrol detektif itu bisa dari kita pelaporan dari karyawan yang sadar bahwa itu telah misalnya klik link yang mencurigakan gitu. Dan juga sistemnya mendeteksi login dari lokasi atau perangkat yang tidak biasa. Kemudian aplikasi mengirim peringatan jika ada upaya login gagal yang berulang-ulang kali. Itu untuk kontrol detektif. Dan untuk yang korektif, kita tuh bisa mengganti password akun yang misalnya sudah terkena phishing gitu. Dan juga kita bisa logout paksa semua sesi aktif dari akun tersebut. Dan juga bisa dengan memberi tahu tim IT agar akun kita ini bisa diperiksa lebih lanjut. Misal kayak apa mungkin ada data yang diubah atau diambil. Jadi kita bisa untuk memastikannya dengan bisa memberitahu tim IT. Misal datanya ada yang hilang, kita restore datanya begitu. Nah, untuk kontrol yang gagalnya, jadi di preventif mungkin bisa dengan pengguna yang tetap mengklik tautan phishing gitu. Jadi tentu saja itu menunjukkan bahwa perlunya edukasi yang lebih baik begitu agar tidak terjadi hal seperti ini. Jadi untuk detektif misalnya tidak mendeteksi aktivitas mencurigakan setelah klik phishing gitu. Jadi orang tuh misalnya tidak sadar gitu setelah mengklik aktivitas yang mencurigakan gitu. Dan untuk yang korektif, misalnya setelah insidennya terjadi, dia tidak ada melakukan pemulihan gitu. Nah, kira-kira begitu untuk kontrol yang gagalnya. Dan untuk contoh kontrol yang digunakan sehari-hari, mungkin dari preventif bisa kita menggunakan autentikasi 2 faktor ya pada akun kita. Kemudian detektif itu menggunakan antivirus misalnya untuk mencegah lah, mendeteksi malware gitu. Atau korektif, dan untuk korektifnya mungkin bisa kita backup data secara rutin. Jadi jika insidennya terjadi, kita bisa melakukan pemulihan data begitu. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya bahas untuk presentasi kali ini. Apabila ada kurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.